나의 별내다. Teman-teman keluarga Shalom yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di momen Jumat Agung yang berbeda ini, kiranya tidak mengurangi hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan, dan juga nanti kita akan mengikuti perjamuan bersama. Tapi satu lagu perenungan yang akan mengiringi di dalam kita bersaat teduh akan saya nyanyikan, dan mari kita akan bersikap berdoa, datang kepada Tuhan dengan hati kita. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus. Dia memberi kelegaan, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru sejak ku jumpa dengan Yesus. Sejak ku jumpa dengan Yesus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir hayatku, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu
semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Selamat Paskah teman-teman di keluarga Shalom. Mungkin Paskah ini adalah Paskah yang sangat istimewa karena kita momen Paskah tapi kita ada di rumah dan kita berdoa, kita beribadah di rumah. Tapi yang saya yakini bahwa itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Saya bagikan bagian dari renungan Paskah yang sangat memberkati saya. Saya mau bacakan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-39, ayat yang ke-47, mulai dari 47 dulu saya akan membacakan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada bersama-sama dengan kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara, ini bagian dalam cerita bagaimana Yesus ditangkap. Ini hari terakhir, hari-hari akhir di dalam pelayanan Yesus di dunia ini. Dan satu peristiwa di mana Yesus ditangkap tertulis dalam keempat Injil di Alkitab kita. Yang istimewa adalah satu kata yang tidak dituliskan di Injil yang lain. Ketika penangkapan itu terjadi, Yesus berkata kepada orang-orang yang menangkapnya, "Sangkamu aku ini penyamun, padahal tiap-tiap hari aku ini ada di dalam bait Allah, dan kamu sama sekali tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." 3,5 tahun Yesus ada di bait suci. 3,5 tahun Yesus mengadakan tanda dan mujizat di hadapan imam-imam kepala, para tua-tua, para ahli-ahli Taurat di sana. Dan mereka tidak menangkap Yesus. Dicari banyak alasan bagaimana mereka bisa menangkap Yesus. Tetapi semua usaha itu tidak pernah terjadi, tidak pernah terwujud. Tetapi hari itulah harinya. Dan Tuhan berkata, "Inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Rupa-rupanya bagian yang dikatakan oleh Yesus pada bagian yang terakhir ini mengingatkan, di dalam sejarah Yesus, kehidupan Yesus, ada yang namanya saat-saat kegelapan. Dia berkata, "Inilah saat kamu, dan inilah saat kegelapan itu." Dia sadari inilah saat kegelapan. Apa yang dia bayangkan adalah bahwa seperti memang misinya datang ke muka bumi ini. Dia harus tanggung dosa seluruh muka bumi. Seluruh hukuman dosa ditanggungkan di atas pundaknya. Dan itu bagian yang berat. Semua orang yang mencela, yang pada hari Minggu Palem yang lalu mengeluh-elukan Yesus, mendadak berkata hal yang beda. Kemarin mereka berkata, "Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan." Pada waktunya akan berkata, "Salibkan dia, enyahkan dia." Dan itulah kuasa saat-saat kegelapan yang pernah terjadi di dalam Yesus. Saudara semuanya, ini yang saya mau bagikan kepada kita semuanya. Yesus saja dalam hidupnya mengalami hari-hari gelap, saat-saat gelap. Dan mungkin, kalau mungkin kita boleh berpikir hari ini, apakah
hari ini Paskah yang mungkin dalam sejarah hidup kita yang paling gelap yang pernah kita ikuti. Kita tidak bisa Paskah bersama di gereja, dan kita tidak pernah bisa lakukan banyak hal di sepanjang hampir sebulan ini. Kita masih mendengar juga banyak hal, banyak orang yang berprediksi bahwa semuanya tidak akan mudah berlalu. Kita selalu berdoa bahwa kemenangan pasti terjadi, kemenangan pasti terjadi, segala sesuatu pasti berlalu. Dan itu yang menjadi doa kita. Terlepas dari itu, rupa-rupanya kita sudah melewati yang kita sebut sebagai hari-hari kegelapan yang Yesus pernah lalui juga sebulan itu. Ternyata Tuhan pernah izinkan hari-hari gelap, saat-saat gelap terjadi pada Yesus. Ternyata juga kalau kita mau lihat hari-hari ini, beberapa teman, sekali lagi saya berkata, harus dirumahkan tepatnya. Beberapa teman harus menutup usahanya. Beberapa teman harus bergumul. Beberapa teman masih bergumul dengan seperti apa tanggungan pembayaran bank berikutnya, dan seperti ini dan seperti ini. Ini yang mungkin kita bisa dengar hari ini dari teman-teman kita sendiri. Belum lagi yang banyak yang di luar sana yang berkata hal yang sama. Dan rupa-rupanya mungkin kita berkata bahwa inilah waktu-waktu yang kita sebut sebagai waktu-waktu kegelapan itu. Mungkin itu dialami oleh saudara, mungkin dialami oleh tetangga yang saudara dengar, tetapi itu dialami oleh seluruh, hampir semua orang di muka bumi ini hari ini mengalami hal yang sama. Hari-hari kegelapan itu, Tuhan berkata, inilah waktu kamu, inilah kegelapan itu. Tetapi mengapa? Pertanyaannya, mengapa Tuhan izinkan hari-hari gelap itu terjadi? Nah, kita akan lihat. Hari-hari gelap rupa-rupanya memang diizinkan terjadi atas Yesus. Tetapi Tuhan selalu punya maksud. Tuhan selalu punya mau. Terjawab ada di dalam kisah bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di sana ya kita tahu mengapa sih ada kegelapan yang bisa terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Mari kita akan lihat, saya bacakan ayat yang ke-39, Lukas pasal 22 sampai ayat yang ke-46. Lalu Yesus pergi keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Perhatikan bagian ini. Betapa beratnya hari-hari terakhir Yesus dalam pelayanan di muka bumi ini. Ia tahu bahwa saatnya akan tiba. Apa itu? Penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan karena menanggung seluruh penderitaan karena dosa manusia. Ditanggungkan di atas pundaknya. Dia akan lihat, dia bisa melihat betapa beratnya penderitaan itu. Betapa beratnya beban itu. Sampai kemudian ia berkata, firman Tuhan berkata 3 kali ia berkata kepada Bapa, "Bapa, sekiranya mungkin, ambillah cawan ini daripadaku." Alkitab katakan ia berdoa. Ia berdoa. Dan dia berkata kepada murid-murid, "Kamu berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ia sendiri kemudian berdoa. 3 kali ia berdoa, "Bapakku, sekiranya mungkin, kiranya cawan ini lalu daripadaku." Tetapi selalu diakhiri dengan kata-kata, "Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Dia tahu semua hal yang akan terjadi di hari berikutnya sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh kekuatan manusia. Sampai ia berkata, "Sekiranya mungkin."
tetapi selalu diakhiri dengan kata, jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Saudara, ini yang mau kita tangkap. Kadang hari kegelapan bisa terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Nah, supaya kita semua tundukkan kehendak diri kita. Tundukkan kehendak diri kita. Kepada siapa? Kehendak Allah. Secara manusia berat bagi Yesus. Harus menderita, yang ditanggung bukan penderitaannya sendiri, tapi penderitaan seluruh umat manusia karena dosanya. Yang ditanggung adalah beban dosa, yang itu adalah dari seluruh manusia. Itu berat. Kalau boleh memilih, itu tidak terjadi. Itu kata Yesus. Tetapi sekali lagi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Yang kita mau tangkap dari bagian ini. Ada waktu-waktu rupa-rupanya Tuhan buat kegelapan, hari-hari gelap sepertinya menaungi perjalanan dari hidup kita. Tetapi ada maksud Tuhan di sana. Tundukkan hati kita kepada kehendak Allah. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada rencana kita. Percayalah bahwa kehendak Tuhan, maunya Tuhan itu lebih indah, itu lebih baik dari kehendak manusia. Percayalah itu, yakini itu. Ada banyak perkara yang kita tidak akan pernah bisa dengan kekuatan kita sendiri dan juga dengan perencanaan hidup kita. Yesaya pernah berkata bahwa rancanganku itu bukan rancanganmu, dan rancanganmu bukan rancanganku. Sejauh langit dari bumi, demikianlah jauhnya rancanganku dari rancanganmu. Hari ini saya mau mengajak kita semuanya, percayalah kepada rencana Tuhan yang besar, yang ajaib itu. Tundukkan. Mungkin keinginan kita, mungkin harapan kita hari-hari ini tidak seperti kenyataan. Yang kita rencanakan sepertinya sama sekali beda dengan hari-hari yang sekarang ini kita nikmati, yang sekarang ini kemudian kita maaf terpaksa kita nikmati. Tetapi bukankah kita bisa melihat rancangan Tuhan yang lebih ajaib, yang lebih ajaib daripada itu? Dan itu yang Tuhan Yesus tangkap di Taman Getsemani itu. Allah Bapa punya rancangan yang lebih ajaib, sehingga ditundukkan keinginannya, ditundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa yang sempurna. Yang saya tahu bagi saudara semuanya di keluarga Shalom, kehendak Bapamu, kehendak Bapa kita di surga lebih baik dari kehendak kita, dari rencana kita, dari apa yang bisa kita pikir, dari apa yang bisa kita rancang. Bahkan Dia bisa lakukan jauh lebih daripada apa yang bisa kita doakan. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan saat-saat gelap, hari-hari gelap sepertinya ada di jalan-jalan hidup kita? Mari kita lanjutkan di dalam doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saya bacakan ayat 43, ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini doa untuk yang ketiga kalinya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dilanjutkan doa yang berikutnya. Dan firman Tuhan berkata bahwa malaikat Tuhan turun dari langit dan memberi kekuatan kepadanya. Ia kemudian datang kepada murid-murid dengan sikap yang kemudian berbeda. Ia berkata, bangunlah, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, bagian yang tidak ditulis di kitab Lukas ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-46.
Ketika ia bangun dari doanya, saya mau bacakan. Ini yang luar biasa, ayat yang ke-46. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kata-kata Yesus di Taman Getsemani yang terakhir ini sangat berbeda dari awalnya. Awalnya dia sangat ketakutan. Dia berkata, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tetapi di akhir dari doanya, ketika ia serahkan kehendak dirinya kepada kehendak Bapa yang sempurna, dia kemudian berkata, bangunlah, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Nah, dia kemudian sambut sesuatu yang memang itu menjadi rancangan di dalam hidup untuk dirinya. Dia sambut apa yang menjadi rencana Allah yang mulia itu. Dia sambut orang-orang yang akan segera menangkap dia. Dia sambut hari-hari penderitaan itu. Karena dia tahu ini kehendak Bapa. Ini misi yang harus dijalankan. Dan bukankah kita tahu, kemudian Yesus diserahkan kepada orang-orang berdosa. Yesus kemudian diadili. Yesus kemudian disalibkan. Tetapi yang kita tahu, Yesus kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dan firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan dia nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang di atas, di langit, semua yang di bumi dan di bawah bumi, segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Endingnya adalah bahwa Yesus dipermuliakan. Endingnya adalah bahwa kemuliaan itu datang. Nama Yesus disanjung, Yesus disembah. Diawali dari doa sampai kemudian, ayo bangun, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Doanya membuat dia yakin akan rencana besar yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan itu yang kemudian dia sambut. Saudara semuanya, saya mau encourage kita semua. Kalau hari-hari ini mungkin kita bisa sepertinya bayangkan bahwa jalan-jalan kita adalah jalan-jalan kegelapan. Jalan-jalan kita sepertinya jalan-jalan yang orang prediksi semuanya gelap, tidak ada yang baik. Tapi saya mau berkata kepada saudara semuanya, percayalah kepada rencana Allah yang kekal. Tangkaplah sesuatu yang daripada Allah. Tangkaplah sesuatu yang sudah Allah rencanakan. Mungkin memang harus lewat jalan yang gelap. Mungkin harus lewat masa-masa kegelapan. Tetapi masa kegelapan yang pernah dialami Yesus membuat dia tundukkan kehendak dirinya kepada kehendak Bapanya yang di surga. Dan kemudian setelah dia tundukkan kehendak dirinya dan diserahkan kepada kehendak Bapanya, dia yakin akan rencana besar Tuhan. Ini yang saya mau encourage kepada kita semuanya. Yakinlah rencana besar Tuhan bisa terjadi dalam hidupmu. Mungkin itu tidak bisa kau lihat hari ini. Kau tidak pernah bisa bayangkan hari ini. Kita tidak akan pernah sampai untuk kita bisa bayangkan itu. Iman kita lah yang akan membawanya. Tuhan hanya bisa lakukan pada kita seturut dengan iman kita. Saya mau kita semua terus memperkatakan, perkatakanlah perkataan apa yang kau imani, yang kau harapkan, itu yang kau katakan. Katakan dengan jarimu ketika engkau menulis sesuatu di Facebook, di WA, di Insta yang saudara miliki, semua media, di Twitter. Buatlah, nge-tweetlah hal-hal yang saudara yakini, saudara harapkan. Rencana besar Tuhan terjadi. Saudara, kegelapan sedang ada di muka bumi ini. Tetapi percayalah, kegelapan akan membuat kita ngerti rencana Tuhan yang besar. Bangunlah, yang menyerahkan aku sudah dekat. Itu kata-kata Yesus. Saya mau berkata kepada kita semuanya, bangunlah, rencana besar Tuhan harus terjadi atas hidup kita semuanya. Keluarga Shalom, mari terus bersemangat. Lewati saat-saat kegelapan seperti Yesus pernah alami. Tetapi itu akan membuat dia tunduk kepada kehendak Bapa yang sempurna. Bukan kehendak kita yang terjadi.
Kita dididik untuk kita tunduk kepada kehendak Bapa. Tapi kita juga dididik untuk kita yakin ada rencana besar dari Tuhan atas hidup kita, lebih dari apa yang kita bisa rencanakan. Atas kota kita, atas bangsa kita, bahkan atas muka bumi ini. Kalau nanti kita dibuat heran, ternyata Tuhan buat sesuatu yang ajaib, lebih besar, dalam kemenangan yang gilang gemilang seperti yang Tuhan sampaikan di kitab Mazmur pasal yang ke-20. Kemenangan yang gilang gemilang itu terjadi pada hidup kita. Kita dibuat terheran-heran. Oh, ternyata kegelapan yang pernah terjadi, yang sekarang ini sedang marak dengan pandemi COVID ini, ternyata ada rencana Tuhan yang ajaib di sana. Yakinilah, tangkaplah, inilah hari-harinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sempurnakan. Kita terima tubuh dan darah Tuhan pada sore hari ini. Kita terima bersama-sama. Hanya salib Tuhan, hanya Kau Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Karena salibnya kita ditebus. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dan persiapkan perjamuan saudara. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, berikan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau sumber, hanya Kau sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk menyembuhkan. Mujizat karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu terus kami bisa nikmati. Bahkan Engkau berfirman di hari-hari gelap kami. Ternyata Engkau pernah mengalaminya. Tuhan Yesus, Engkau pernah berkata, inilah saat-saat kegelapan itu. Engkau pernah berjalan dalam kegelapan itu. Tetapi dari situ Engkau tundukkan kehendak kepada kehendak Bapa yang sempurna. Dan Engkau yakin akan rencana besar di balik kegelapan itu. Tuhan, kami meyakini itu Bapa. Kami tangkap sesuatu yang berasal dari firman-Mu hari ini. Di balik semua kegelapan yang kami lewati di jalan-jalan hidup kami hari-hari ini, ada rencana besar Tuhan atas hidup kami, personal, tapi juga secara komunal, secara nasional, bahkan secara internasional. Kami percaya itu terjadi bagi hidup kami semuanya. Sekarang kami akan terima tubuh dan darah Tuhan. Sebentar lagi tubuh dan darah-Mu
akan menjadi bagian dalam hidup kami. Kami terima dengan iman. Angkat rotimu. Haleluya Yesus. Dan ketika Yesus hendak diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan diberikan kepada murid-murid. Dan Tuhan Yesus berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecahkan bersama adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan? Dengan ucapan syukur, mari kita terima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan perjamuan kita, dan kita meyakini bahwa sebentar lagi darah Tuhan akan menjadi darah yang masuk dalam tubuh kita, menyembuhkan kita. Angkatlah, berdoalah di hadapan Tuhan. Sesuatu yang mendesak dalam hidupmu, doakan di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Di hadapan cawanmu sekarang ini kami berdoa. Kiranya di hari-hari yang Engkau sebut sebagai hari kegelapan ini, kami semua kuat, kami semua melewatinya, kami tundukkan kehidupan kami dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kami tangkap rencana besar Tuhan di balik semua kegelapan jalan-jalan ini. Di dalam nama Yesus, apapun juga pergumulan dari anak-anak-Mu, Tuhan kami mendengar, Tuhan kami menjawab. Sekarang ini Engkau baharui hidup kami Tuhan, karena darah-Mu sebentar lagi masuk di dalam hidup kami, kami terima menjadi kehidupan kami. Demikian dibuat dengan cawan sudah makan. Tuhan Yesus berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan yang atasnya kita minum bersama adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan? Mari dengan ucapan syukur kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita ucapkan syukur bersama. Bapa Allah kami yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh mengingat kematian-Mu di dalam Jumat Agung yang kami sekarang ini boleh nikmati bersama. Kami bersyukur Bapa, dan kami bersama-sama mempercayai rencana Tuhan sedang berlangsung dalam hidup kami. Yang terjadi dalam hidup kami semuanya bukan rencana iblis, bukan rencana kegelapan, tetapi rencana dari Bapa yang sempurna. Itu yang kami akan jalani. Iblis bisa memprediksi, bisa menakut-nakuti kami dengan banyak cara, tapi Allah berjanji kepada kami bahwa Engkau punya rencana besar atas hidup kami. Tuhan terima kasih. Kami berkati seluruh keluarga Shalom dimanapun mereka berada. Kami berkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang sekarang ini beribadah Paskah online. Kami berkati kota kami berkati bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini kuat, bangsa kami kuat. Kami penuh dengan berkat. Bangsa kami ini juga penuh dengan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan-Mu sedang berlangsung atas kami semuanya, atas gereja-gereja Tuhan, tapi juga atas bangsa kami. Yang tidak pernah kami lihat dengan mata, yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, yang belum timbul dalam hati sekalipun, Tuhan kami sanggup untuk menyediakan bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan terima kasih, hormat kami, pujian kami kembali kepada Bapa di surga. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, terus kuat, semangat, kita bisa, Indonesia bisa, kita menang, Indonesia menang.
kita progres, Indonesia ini progres. Tuhan memberkati.